tahu gitu ya. Kak, itu Kang Dede kenapa? Kok sedih banget kayaknya? Lagi bingung juga nih Kak Dini sama sih. Kenapa? Kayak bete banget. Sebenarnya sih ada problem sedikit. Problemnya ya masalah pekerjaan saya sih. Pekerjaan? Ya. Kan dapat pekerjaan mah harusnya seneng dong. Enggak juga sih ternyata tadinya yang saya harapkan pekerjaan ini memang dengan gaji, dengan imbalan yang saya dapat memang besar sih. Tapi saya jalanin selama beberapa bulan, kok gak serak ya sama hati gitu. Sama hati saya itu gak serak banget. Padahal gajinya gede. Gajinya gede. Tempatnya enak lagi, tapi gak serak gitu. Kira-kira Tahu kan di bikin gasnya apa? nggak tahu, saya juga ya bingung lah. Bingung jadi buat cari solusinya gimana. Nggak nyaman berarti. Cari jalan keluar gimana nih biar dengan gaji besar ini terus dengan tempat yang enak ini bisa saya nikmatin gitu. Oh, gitu. Iya begitu karena saya Tahu makan dulu gitu ya. Benar nggak? Atau sebentar kita nyapa dulu ya. Nyapa. Agar kita lebih enak nanti interaksi. Iya. Oke, maaf ya sahabat. Lupa lagi nih kita nyapa. Oke. Halo sahabat. Halo sahabat. Kembali bersama kami, saya Dini dan Kak Rosi juga ditemani oleh Kang Dede bersama di Solusi Channel kita. Sebentar nih, kayaknya Kang Dede lagi ada problem nih katanya. Betul. Lagi ada problem yang sudah dapat pekerjaan. Iya. Betul. Ternyata mendapat pekerjaan itu bukan masalah selesai, tapi Bukan. baru masalah baru lagi gitu ya. Masalah baru. Malah lebih pelik lagi. Padahal secara gaji ya oke ya. Oke. Tapi malah Lebih dari standar dari memang lebih. Emang kalau dilihat dari dulu waktu mau milih pekerjaan ini, kenapa Kak? Saya lihatnya ya awalnya nih kenapa saya masuk dengan perusahaan yang ini, satu dengan gaji yang besar, udah pasti saya tergiur dong. Oke. Tempat ya memang diiming-imingin, tempat yang enak, yang nyaman lah, memang betul itu betul. Pas dijalanin memang betul tempatnya enak, nyaman, bersih lah. Tapi entah kenapa dengan gaji yang besar dan tempat yang enak ini, kok saya nggak bisa nikmatin gitu. Di tempat pekerjaan ini saya nggak bisa nikmatin. Kira-kira apa yang salah nih di dalam diri saya, atau memang saya pola pikirnya bagaimana, atau memang ada faktor lain nih di luar ya saya lah, faktor S gitu ya. Mungkin para sahabat juga sering tuh begitu ya, ketika kita sudah memilih salah satu dari 2 atau 3 pilihan, terus akhirnya tidak berkenan atau tidak nyaman. Iya Itu betul. kira-kira siapa yang harus disalahkan Kak Rosi? oke. Nah ini sekarang sebelum kita penyebabnya ini kan kita Iya. evaluasi sebenarnya. Iya pengen tahu Karena dia harus akar masalahnya. evaluasi. Iya. Karena kan yang kerja kan dia sendiri, Betul. bukan orang lain kan. Iya. Ya artinya cari tahu penyebabnya kenapa. Karena nyaman gak nyaman sebenarnya kan itu kalau bisa kita identifikasi, Iya. itu bisa nanti ketahuan salahnya di mana. Gitu ya maksudnya. Apa contohnya nih kalau kita tarik misalkan Nah, saya mau tarik gak nyamannya kesimpulan di mana nih? Apa karena sama bosnya gak nyaman, atau sama lingkungan Sama pekerja. sama sesama rekan kerja gitu kan. Ini kan masih belum tahu nih. Iya. Masalah gak nyamannya karena Kang Dede nggak bisa mengerjakan pekerjaan ini sesuai dengan tuntutan dari aturan manajemen, perusahaan. aturan perusahaan, atau mungkin ada masalah dengan rekan kerja. Itu kan salah satu faktor yang buat tidak nyaman ya sebenarnya. Kalau untuk dari pimpinan atau misalkan Dengan atasan nih, nih manajer, supervisor ataupun dengan kepala bagian, oke-oke aja, nggak ada masalah. Terus dengan rekan kerja ya kalau misalkan kayak cek dikit adalah ya, cuman nggak terlalu jadi beban lah, nggak jadi
bisa gitu? Apa ada faktor lain nih di luar saya, misalkan ya tempat itu angker atau apalah gitu. Kira-kira Jadi kayak ada bisikan-bisikan gak nyaman ya? ya ada gak nyaman. Apakah ada faktor lain nih dari ya di luar kita lah gitu ya, yang kayak itu gimana sih kira-kira? Mana kita cari tahunya tuh kalau sih? Ya sebenarnya kan ini kan balik lagi ke pola pikir yang beda gitu loh. Positif atau enggak? Positif Gimana? enggaknya ya artinya begini, pada saat di pekerjaan itu apakah nggak nyamannya di satu tempat Iya. atau di tempat lain enggak, tapi di satu tempat itu setiap Nyaman. Bang Dede ada di situ tuh kok kayak nggak nyaman. Tapi begitu keluar dari ruangan itu biasa lagi. Gitu. Itu kan harus cari tahu juga gitu. Nah, Kak Dede gimana? Apakah di satu tempat itu aja atau di seluruh, misalkan di satu ruangan yang lain itu memang nggak nyaman gitu atau gimana? Sebenarnya sih posisi itu saya rasakan hampir sama sih, cuman ya satu misalkan tempat ini kok ya kalau saya kan nggak ngerti ya ke yang masalah ke situ ya, tapi kok rasanya sama rekan kerja atau sama atasan padahal baik-baik saja ya, kok rasanya nggak nyaman gitu. Nggak nyaman sama atasannya apa sama Nggak di lingkungan itunya gitu. Kalau sama atasan biasa suasananya sama atasan itu tempat, berarti lebih ke tempat. Iya, apakah di situ ada ya memang hal lain ya di luar kita ya sebagai manusia? Itu sih yang saya ingin pertanyakan sih. Tapi Kang Dede lihat rekan-rekan kerja yang lain merasakan hal yang sama apa enggak? Kalau rekan kerja biasa aja. Cuma Kang Dede Mereka sendiri? biasa, iya. Itu apa mungkin ada bisikan bahwa kamu harus keluar dari sini atau dibisikin supaya udah melanggar aturan-peraturan perusahaan aja? Ada bisikan-bisikan yang apa istilahnya ya, menyesatkan atau emang nggak nyaman aja gitu? Nggak nyaman. Jadi ya tadinya memang pikir saya Hanya rasa aja. rasa. Jadi kalau bisikan itu memang nggak ada. Ya biasanya kan Jadi males dirinya. Iya, jadi males lah. Oh, jadi ini berkaitannya dengan kinerja. Jadi masalahnya mungkin bukan masalah gaji, bukan masalah atasan atau rekan kerja, tapi Iya, bukan. setiap mau bekerja itu udah rasa lebih ke males ya. Iya, jadi nggak ada Spirit lah, nggak ada semangat gitu loh. Ya, misalkan apa sih ya, siapa sih yang harus saya salahkan nih di sini? Apakah pihak lain di luar saya sebagai manusia nih ya? Takutnya kan ya namanya kita atau saya sebagai manusia itu, wah apa ini salah setan atau apa gitu, atau emang ini ujian dari Tuhan atau apa, atau saya bisa nggak sih menerima ujian atau godaan ini? Saya sih pengen cari solusinya gimana? Kerjaannya menggoda gitu kan? Kalau dari lihat aturan hukum sih memang begitu tugasnya, tapi ya kalau kitanya masih bisa jaga-jaga mungkin enggak juga sih kali ya. Jadi kekhawatiran kami Iya. Kayak misalkan digoda supaya tidak nyaman. Iya. Mungkin supaya nggak ada bisikan untuk keluar sih, tapi supaya Kang Dede nggak nyaman terus selesai dari pekerjaan itu gitu, terus nanti keluar dari situ. Gitu kali ya. Ya Tapi ke situ. kalau saya sih pengennya tetap bertahan, karena kan awalnya saya kan udah prediksi gaji gede, berarti kan income ke saya untuk saving, untuk apa kan lebih luasa ya, dengan tempat yang enak saya juga lebih nyaman. Nah, gimana kalau si atau kali ini solusi buat pribadi saya sendiri nih kira-kira? Oke, jadi gini, kembali ya, kalau kita mau bicara godaan atau gangguan lah ya, misalnya yang tadi dibilang ada gangguan gitu. Nah, gangguan itu otomatis kan karena Dede berasumsi ini ada gangguan dari luar. Iya, betul. Ini kan ada, ya boleh dibilang gangguan itu ada di tempat kerja, berarti di luar kerjaan malesnya hilang. Iya, malesnya hilang. Biasa lagi gitu ya. Aja. Iya. Oke. Di tempat kerja itu. Nah, sekarang begini. Permasalahannya kan malesnya ini kan. Iya. Ada rasa males. Malesnya ini apakah sangat-sangat berpengaruh ke kerjaan atau cuma misalnya gini ya. Males itu hanya waktu tertentu aja di siang hari
nanti sorenya tiba-tiba semangat lagi gitu, atau dari pagi sampai sore itu? Kalau di tempat kerja awalnya jadi males, tapi pas dari awal saya misalkan dari rumah nih berangkat, saya semangat dari rumah, saya semangat biasa ya. Nah begitu ke tempat kerja sampai akhirnya pulang gitu jadi bingung, males atau yang lain. Nah setelah keluar dari pekerjaan atau pulang kerja ya, bukan keluar dari pekerjaan, setelah pulang kerja biasa lagi. Kira-kira ya memang di situ ada faktor itu atau sekarang memang gini, dari kitanya. Ya sekarang gini, sebenarnya apapun dimanapun ya kita berada, ya kita pasti ada hal-hal yang buat kita nyaman atau tidak nyaman. Di luar kita, di luar kita. Sekarang tinggal kitanya menyikapi dan bagaimana kita bisa mengontrol, bisa mengendalikan diri kita sebenarnya ya. Berarti nggak patut juga kita nyalahin setan atau apa ya? Ya sekarang gini ya, setan, jin atau apapun yang ada di situ, itu kan mereka ada di situ, berarti kan itu anggaplah itu rumah mereka. Kita kan tahu ya bahwa selain kita juga ada ya makhluk sekeliling kita di luar manusia. Itu kita percaya dan kita yakini ada kan? Berarti kita hidup berdampingan dengan mereka. Cuma kita nggak tahu aja kali ya. Nah, permasalahannya kan begini, kita bisa nggak saling menghormati satu sama lain ya keberadaan mereka? Bukan dengan manusia aja berarti ya? Bukan. Jadi kita berdampingan itu kan bukan hanya di kita ya, misalkan kita bertiga nih, ya kan? Ada tadi nih, ada Kang Dede, ada saya gitu ya, kita bertiga. Tapi kan di selain kita juga ada, kalau saya bilang energi lain, ya, yang memang mereka memang hadir dan memang hidup gitu seperti kita gitu kan. Nah permasalahannya mungkin gini kan, diri sendiri peka ya terhadap keadaannya, terhadap situasi yang ada di situ, lingkungan itu mungkin energinya kuat karena memang mungkin ada keberadaan mereka tuh nggak sedikit lah, banyak. Biasanya kan kalau tempat itu kan ada setiap ruang ya itu selalu ada, selain kita tuh ada gitu loh, penghuni itu pasti ada. Nah mungkin Kang Dede pada saat itu tuh memang benar-benar lagi peka merasakan frekuensinya itu, ke frekuensi mereka di lingkungan itu ya, sehingga Kang Dede sendiri apa ya, seperti ada tekanan ya, ada tekanan yang mungkin agak penat atau tiba-tiba ada kayak di apa ya, ini tuh ditekan ya, kayak ditindihin gitu. Itu sih sebenarnya karena apa ya, interaksi aja, karena mereka kan juga bergerak kan energi itu kan bergerak ya. Jadi sekarang kan tinggal Kang Dede bagaimana bisa mengendalikan itu gitu loh, supaya itu mengganggu nggak sih Kak? Iya sebenarnya sah-sah aja ya, kayak kita nih kalau kita ke pasar gitu kan, kita perlu apa ya namanya, kita ada di pasar kan nggak mungkin sepi ya, kita ada di keramaian, cuma itu kan mereka orang semua gitu kan. Nah sama aja gitu loh, mungkin kan ini pada saat itu nggak ada orang, tapi ada yang lain yang ada berinteraksi. Kita nggak bisa nyalahin mereka memang ada kok, memang ada di situ. Ya kan nggak bisa ngusir juga, nggak bisa gitu loh. Ya ketika mungkin para sahabat juga pernah merasakan hal yang sama dengan Kang Dede ya. Ada ketika kita bekerja atau mungkin di rumah tangga gitu ya, tiba-tiba ada yang merasa nggak nyaman gitu, terus kemudian apakah ini bisikan-bisikan dari luar gitu, apa memang kitanya yang tidak bisa menerima tadi kalau Kak Rosi sampaikan gitu ya, itu kembali lagi sebenarnya kayak kembali ke diri kita. Artinya apakah di luar sana di makhluk-makhluk yang berdampingan dengan kita itu apakah mereka memang mencoba untuk mengganggu atau mereka punya ini sendiri-sendiri sih Kak? Ya mungkin berusaha berinteraksi, cuma kan bukan dari kita menyalahkan mereka juga, berkambing hitam mereka gitu, gara-gara mereka gitu kan, Dede sakit apa jadi mungkin nggak nyaman gitu kan, kadang males gitu. Teman-teman juga nyapa lah,
sih ngurung amat sih? Padahal di jalan kita bareng nih di motor, terus biasa aja semangat. Kok kenapa di perusahaan jadi nuhun? Padahal lu sering ibadah, lu sering sholat, lu sering doa. Lu kayak kurang bersyukur kali sama Tuhan, sama teman gitu. Bisa jadi, ya kan ini tinggal Kang Dedenya bisa introspeksi diri aja. Mungkin gitu ya, ada yang sikap dari Kang Dede yang memang jadi gangguan ya. Jadi energi kita juga kalau kita banyak ngeluh misalkan, Iya. ya kita terlalu banyak ngeluh gitu ya, nggak banyak bersyukur ya. Jadi udah gitu apa ya, terlalu memikirkan hal-hal yang lebih negatif ya. Itu kita bersinggungan sama mereka aja, jadi kita kena dampaknya gitu loh. Karena lebih cepat kayak mengundang mereka gitu loh. Jadi bagaimana kita harus tetap punya energi yang positif ya, justru kita harus kuat energi positifnya supaya gangguan itu nanti akan ini sendiri kok. Jadi kayak kalau gitu bertentangan ya. Iya. Kalau misalkan saya murung, saya gitu terus, Ya, oh ada teman nih katanya dari kata setan mungkin gitu ya. Jangan salahin setan. Ya setan Ya, itu mungkin kan udah ya, tugasnya ya, menggoda manusia itu. Iya. Tapi bukan berarti jadi nyalahin. Iya. Godaan setan itu jadi apa ya, kitanya supaya sadar kan? Benar nggak? Iya, terus sih. Dengan adanya Betul. godaan setan mungkin kalau nggak ada godaan setan kita nggak sadar kali ya. Ya lurus aja berarti ya. Yang nganggapnya benar. Iya, benar Karena aja kan udah. benar gitu loh. Benar nggak? Iya. Ya kita kan di sini memang tahu ya bahwa setan memang tugasnya seperti itu, dan job desk-nya begitu gitu kan. Benar nggak? Betul. Tinggal kitanya pengendalian dirinya juga jangan loss, jangan buruk gitu loh pengendalian diri kita untuk bisa tahu, oh ya oke, ini kan berarti ini godaannya, berarti saya harus bagaimana. Harus bisa jaga diri juga berarti. Iya, betul. Ya kan, karena kan setan nggak butuh uang juga kan. Setan mah nggak butuh. Nggak butuh pekerjaan, nggak Ya. persaingan pekerjaan nggak ada Ya. gitu loh. Dia nggak kayak kita butuh pekerjaan, Betul. butuh uang, ya Iya, kan? betul. Artinya meskipun Kang Dede di perusahaan itu keluar pun, ya si Iya, setan nggak akan nggak jadi mengganti. pengganti Kang Dede gitu ya. Jadi dia emang hanya untuk menggoda saja gitu ya, agar kinerjanya turun Ya, gitu ya. jadi- Terus kemudian mungkin lama-lama jadi dipecat gitu, terus Kang Dede menyalahkan dia gitu, dan Apa Iya. mungkin misalkan saya ada di situ nih, saya keluar istilahnya biasa lagi. Apa mungkin dari ya Kerja. pihak di sana nih, misalkan dimensi yang lain itu mereka merasa terganggu apa mungkin dengan adanya kehadiran saya? ada Ya. begitu ya. bisa Kan juga. kan dia punya Gimana dunia kalau sendiri, situ? kita Iya. punya dunia sendiri kan. Iya, apakah mereka Jadi terganggu gini, kan? bisa jadi ada karakter ya. Sorry ya, kan saya gini, saya lurusinnya. Kita nggak bisa. Mereka juga keberadaan mereka juga gini. Kita merasa terganggu sama mereka. Mereka Iya. juga mungkin terganggu sama kita. Dengan keberadaan kita di Keberadaan situ. kita artinya gini. Ya karena satu hal ini juga kan lagi peka ya, dan bisa merasakan. Mungkin keberadaan yang lain juga mengganggu mereka gitu, keberadaan Jadi teman-teman mereka kerja merasa ini. terganggu nih ya. Mungkin ada yang peka, ada yang enggak. Iya. Kan yang menurut mereka biasa-biasa aja tuh gitu kan. Ya cuma tiba-tiba mungkin jadi sakit gitu kan. Tuh kalau sih saya jadi merinding. Nah, ya, Iya bener kan. ya kan itu kan interaksi. Ini lagi Makanya, peka berarti jalan-jalannya. ya kan berarti kan begini. Nah ini hal-hal begini mungkin nggak bisa dianggap sepele. Tapi Iya. kan kita ya ada gitu loh. Ya jadi kita sama-sama ya sama-sama saling menghargailah keberadaan mereka gitu. Nggak ada salahnya kok. Gitu. Jadi jangan ganggu lah yang Ya, masing-masing berarti ya. itu sama-sama doakan aja lah Iya. gitu loh. Ya kan? Oke. Jadi yang penting kitanya, pola pikir kitanya juga dia harus bener nih. Jangan kita kan kadang kita sebagai manusia kan kita punya egonya kan ya ngerasanya udah paling sempurna ya Bilang makhluk makhluk lain sempurna ya. Iya, gitu. iya. Makanya jangan merasa kita udah paling Sempurna lah. sempurna Dibanding gitu. yang lain ya. Dibanding yang lain enggak ya. Iya. Yang lain nggak dianggap gitu kan. Disepelekan lah ya. Ya, kita nggak boleh seperti itu. Ya, jadi tolonglah kita bisa saling menghargai satu sama lain. Iya. Walaupun mungkin kita nggak bisa melihat mereka, tapi kita tahu lah
mereka ada, kita bisa merasakan kehadiran mereka. Gitu. Itu aja sih. Sebenarnya kalau kita lagi ya, kita dengan mereka itu ada ininya nggak sih Kak? Maksud bukan, kita kan masing-masing ya, urusan mereka juga mereka, urusan kita juga kita gitu. Betul. Tapi kayaknya ada juga beberapa orang tuh yang mencoba-coba gitu ya untuk memasuki dunia mereka gitu. Pengen tahu, Iya. Pengen tahu. Itu ada sih. Memang ya banyak yang terjadi ya. Ya mungkin karena apa ya? Ada orang yang pengen tahu ya kenapa ya. Misalkan ada tiba-tiba mungkin dia karena awalnya mungkin merasakan ya kan hal-hal yang memang kok ini nggak wajar ya gitu kan. atau dapat cerita Secara dari di teman-teman luar mungkin nalar ya. ya, di luar nalar gitu, di luar nalar kita gitu, Iya. di luar logika kita kok bisa gitu itu Iya. terjadi gitu kan. Bener nggak? Iya. Kan banyak kejadian-kejadian aneh gitu ya. Biasanya begitu ya orang yang udah kata-katanya, tapi kita manusia kan memang serba ingin tahu ya. Iya, Kepo, pengen tahu gitu. Sah-sah aja sih, nggak ada masalah. Yang penting kita jangan terlalu terjebak ke situ. Yang Iya, penting iya. tahu gitu loh bahwa mereka memang hadir gitu, memang Iya. yang tinggal di bumi ini nggak cuma kita manusia, tapi ada juga makhluk-makhluk lain gitu, atau energi saya sih bilangnya energi lain yang memang mereka juga punya kehidupan gitu loh. Jadi yang penting kita tahu, oke, saya tahu kalau kalian ada gitu, saya menghargai keberadaan kalian. Nah, kalau sih kan saya bingung nih. Nah, yang barusan Karosi utarakan tentang energi. Nah, energi itu sebenarnya dari bahasa atau dari kosakata apa sih sebenarnya sih? Energi itu. Nah, kan di umum nih ya. Nah, yang saya bahas bukan energi ya, tahunya setan. Terus misalkan apalah yang nah, energi ini sebenarnya kayak gimana? Jadi gini, sebenarnya kan kok kayak itu kumpulan energi yang memang sebenarnya kalau udah bentuk itu sebenarnya dari karakter. Akhirnya jadi terbentuk gitu loh. Jadi ada bentuk itu dari karakter. Karakter yang tadinya ada seseorang ya. atau gimana? Iya, jadi kalau saya sih bilangnya ini itu kumpulan energi, karena mereka juga kan terbentuk itu kan dari kumpulan, mereka bisa ada pergerakan juga kan dari energi kan. Energi itu bergerak kan. Jadi mereka tuh kayak istilahnya bergabung gitu, gabungan Iya, berarti. gabungan. Jadi ya nggak bisa loh satu energi ini kan kita padat ya di sini kan, walaupun mungkin secara kita Tempat cuma kita bertiga mungkin ya. tapi kan di sekitar kita kayak kita merasakan angin. Iya. Ya kan kita rasakan, tapi kan kita nggak bisa lihat anginnya itu bergerak. Kayak Tapi kita dari di suasana ya laut ini kan iya, sebenarnya nyaman ya. iya. Tapi kan kok buat rambut bergerak dari mana? Iya, betul. Kita nggak bisa lihat kan. Iya. Dari Angin Ada tadi energi ya. itu yang bergerak, Iya. gitu kan? Padahal itu angin tanpa kita tahu adanya angin, tapi Iya. bisa kita rasakan Kita ya. bisa rasakan. Nah, bagaimana kita manusia juga bisa merasakan. Jadi pentingnya kita punya intuisi itu bisa merasakan. Jadi kita tahu lah, kita tidak mengganggu keberadaan mereka pada saat tahu mereka ada gitu. Jadi bukan masalah kita kepo ya, bukan. Kita dikasih kemampuan yang orang bilang mungkin indigo. Ya, indigo itu artinya dia punya kemampuan Kalau intuisinya kayak tajam. ini kayak dibilangnya punya indra keenam mungkin ya. Ya, tapi sebenarnya manusia itu perlu, kita butuh punya itu, karena kalau kita nggak punya intuisi, kita nggak punya feeling yang kuat, gimana kita bisa menjalani kehidupan ini? Benar Main kan? tabrak aja ya. Iya, karena kan kita apa ya? Kita misalkan mau pergi gitu, kalau misalkan kita tahu nih, oh ini waktunya bagus ya untuk jalan gitu, karena orang kan gini kadang menyepelekan hal-hal itu gitu loh. Jadi momen ya atau waktu yang baik gitu. Kalau kita kan kayak mau pergi itu kita harus doa gitu Iya, kan. iya. Ya, artinya kita minta kemudahan kelancaran dalam Iya. perjalanan kita gitu Iya. kan. Jangan sampai terjadi sesuatu lah dalam perjalanan gitu Iya. kan. Karena kan memang ya kita percaya nggak percaya kan ada yang namanya tiba-tiba kita jadi ngantuk terus akhirnya Betul. kecelakaan amit-amit ya Iya. gitu kan. Ya itu kan berarti kan apa? Kesalahannya ada di mana gitu loh. Bukan kita aja penyebabnya berarti ya. Ya sekarang mau ada
ada yang lain faktornya gitu ya. Memang ada hal yang mungkin gini, kesehatan itu kok kayaknya nggak wajar ya gitu kan. Nah itu kan berarti kitanya nggak bisa jaga diri kita Jaga diri. gitu loh, benar nggak? Iya. Ya buat apa kita dikasih akal pikiran, kita dikasih batin ya. Iya. Kita punya apa ya, batin yang kita bisa merasakan gitu loh, bahwa ada sesuatu yang nggak beres gitu Iya. kan. Itu dari mana gitu kan, kita nggak, jangan semua dari pikiran kita yang harusnya kelihatan gitu Iya, secara fisik. secara fisik. Padahal ya memang kita nggak tahu ya, kita semenit 2 menit ke depan ke sana kita memang nggak tahu, tapi Iya. minimal kita sadar gitu loh, bahwa kita dalam perjalanan jangan sampai ngantuk. Gimana sadar, misalnya kita bawa mobil nih, jangan sampai kita apa ya, lengah. Berarti kalau udah tahu gitu, udah tahu ngantuk berat, jangan pakai ini, kita istirahat Iya, aja berarti ya. betul. Nah, yang Intuisi ya kan, maksudnya intuisi dorongan untuk apa ya, tetap untuk terjaga, tetap baik gitu ya. ya tetap terjaga, tetap apa ya, sadar gitu loh. Iya. Ya, Sadar. lebih baik istirahat Saya- berarti ya. Penasaran Iya, ya, tadi yang disampaikan itu bisikan-bisikan tadi itu ya Kak. Jadi sebenarnya tuh apa yang membedakan antara bisikan setan itu dengan nafsu yang buruk gitu? Kan manusia juga punya nafsu yang buruk dan juga nafsu yang baik ya. Nah, bedanya apa tuh? Jadi kita apa itu memang dia satu sinergi gitu ya, ketika manusia punya nafsu yang buruk terus kemudian dihembuskan sama si setan gitu untuk lanjut gitu. Ya, sekarang kan gini, buat apa kita punya intuisi? Jadi itu lagi yang dihidupkan ya Kak, intuisi itu tadi ya. Intuisi atau batin, kepekaan batin kita. Itu kayak early warning system, kayak alarm kita. Alarm. Ya kan? Kalau kita ngikutin pikiran kita Iya. ego kita. Jadi ya itu tadi, biasanya kan ya setan itu kan nggak terlihat, nggak akan bilang itu saya menggoda, nggak akan. Iya. Pasti akan di apa ya, digodai dengan hal-hal yang indah, benar nggak? Betul. Misalkan perempuan cantik, Iya. benar nggak? Nggak ada yang buruk-buruk gitu. Pokoknya yang Yang enak-enak lah ya. manis-manis ya, dipuji-pujian gitu kan, dengan misalkan Kang Dede nih dipuji, Kang Dede Padahal itu ya itu sebenarnya ngejatuhin ya. apa nih maksudnya, harusnya Nah, kita langsung sadar ya, oke, Iya, iya, gitu ya. maksudnya kita jangan terlena dengan pujian. Iya. Alarmnya harus jalan. Alarmnya harus jalan gitu loh. Jadi ada rasa pada saat kita harusnya, kalau misalkan kalau ego kan senangnya kan dipuji, ego Iya. kita nih kadang-kadang senangnya dipuji, Iya. ya kan, senangnya melihat yang indah-indah, pikiran Betul. kita Iya. enggak Ya, mata kita. nggak mau yang jelek, nggak mau. Nah, coba deh Nggak mau. lihat cewek, Nggak mau. misalkan perempuan yang ya biasa-biasa aja dengan perempuan cantik, lebih ngeliat yang mana? Pasti yang cantik lah. Yang bening, yang Terus bersih. siapa? Iya. Siapa yang menggiring itu? Kita sendiri sih. Ego Tapi kita. kadang kita nyalahin, wah ini ada sesuatu Iya, di balik bisa kita nih. itu sekarang gini, kita yang dimaksud setan itu sebenarnya ya hawa nafsu kita, ego kita, karena kita nurutin hawa nafsu ego kita. Kita Iya, pikiran iya. kan, pikiran kita kan liar ya, benar Iya, nggak? betul. Nah, itu Sekali. siapa yang bisa ngendaliin hawa nafsu kita? Siapa? Ya diri kita sendiri dong. Diri kita siapa? Ya, si nafsu yang baik itu sebenarnya ya, Nafsu nafsu kita itu. Batin. kebalikannya gitu ya, dari yang ego dengan hati nurani gitu kan. Ya, dengan hati nurani, batin, Hmm. intuisi kita. Oke, jadi mulai tertarik ya mengingatkan kita. benang merahnya. Jadi Betul. Kang Dede yang sudah terlanjur, bukan terlanjur ya, tapi sudah bekerja di tempat yang sekarang ini, artinya ketika ada bisikan atau ajakan bermalas-malasan itu berarti tinggal didobrak aja Harus gitu ya kan. motivasi diri, yang harus yang ngasih spirit sebenarnya kita yang punya badan kita, Iya, iya, iya. betul nggak, diri Iya, kita betul gitu. sih. Jadi jangan berharap orang lain Orang yang lain, selalu ya. kasih motivasi gitu Iya. loh. Misalnya dengan dia malas, Tanpa kita, orang lain nggak ngasih motivasi, tapi Iya. kitanya tetap menolak, ya tetap nggak bisa juga. ya iya, walaupun misalnya dia dikasih tahu Iya. semangat, tapi kalau Iya. dia sendiri nggak mau ada termotivasi gitu Iya. loh. Ada niat yang Nggak ada kuat, spirit, tekad yang kuat untuk mau merubah Iya. itu juga nggak akan jadi apa juga Iya, gitu loh. iya betul. Bener nggak? Betul sih, betul kan? Jadi cuman hanya masuk telinga kiri kanan, masuk telinga kiri gitu kan. Betul. Nah, itu buat apa gitu kan? Jadi akhirnya yang rugi siapa? Ya saya sendiri sih pasti. Iya. Orang lain ini hanya sekedar apa sih, mengingatkan aja ya.
perantara. Nah ini kan kalau sih tadi kan istilahnya saya atau mungkin dari yang lain juga ada bisikan atau gangguan dari setan nih. Ada teman nih cerita dia ibadah rajin gitu, doa untuk mental dia udah bagus, terus untuk pola pikir, untuk yang lain-lain udah bagus lah, udah terbentuk lah. Ternyata untuk cari usaha, untuk ya ke materi, terus ke keluarga masih belum ada hasil nih. Nah dia kan berarti udah dengan yang baik ya. Dia ini nyalahinnya bukan ke setan, malah ke Tuhannya. Jadi kok doa saya nggak dikabulin nih? Apakah yang kayak gitu betul atau enggak sih kalau sih? Menurut Kang Dede benar apa enggak? Kalau menurut saya sih, kalau nyalahin dibilang ke luar atau orang lain, ya nggak benar juga sih. Ya, berarti kan nggak katanya beriman. Iya, berarti secara ini Ya dia secara nggak yakin berarti ya. Ya sekarang gini, Tuhan yang di alam semesta ini itu kan mau memberi, udah banyak kita diberi ya dengan Betul. alam semesta ini, Iya. termasuk nafas, benar Betul, nggak? iya. Mata, hidung semua udah Iya. diberi sih, udah Benar nikmat nggak? gitu ya. Iya. Itu kan rezeki sebenarnya. Betul. Iya. Ya, sekarang apa pernah kan kita bersyukur? Itu dulu deh. Kalau lihat Bahwa di katanya enggak sih. Tuhan nyalahin Tuhan, Iya. bahwa nggak dikabulin. Iya. Kalau misalkan nafas itu rezeki bukan? Rezeki. Itu dulu disyukuri dulu nggak? Gitu aja. Dari hal yang kecil berarti Dari ya. hal kecil, jadi coba nafas kita berhenti 1 menit, kira-kira bisa nggak? Ngap. 1 menit sih bisa, cuman ngap. Gitu ya. Iya. Udah megap-megap. Megap udahnya. Ya itu makanya jangan kita berharap ya. Gini ya, kadang kita kalau ngikutin ego ya, kita kadang doa itu sesuai dengan keinginan kita, benar nggak? Betul. Maunya kita apa? Maunya Ya, kita. pengennya ada hasilnya terkabul lah. Iya. Tapi kita nggak ngukur diri kita gitu loh. Mampu Pantas nggak? ya, mampu nggak? Gitu kan? Hmm, Benar nggak? Iya betul. Doa itu dikabulkan kalau memang apa yang kita minta ini sesuai dengan porsi kita, kemampuan diri kita. Kemampuan. Berarti kalau memang belum dikabulkan, ya, kita tidak antar permintaan kita sama kita punya kemampuan itu tidak kapasitasnya belum nggak sebanding. Ada yang belum pas berarti ya. Ya, kita minta gini yang saya pernah bahas ya. Wadah kita masih cangkir, tapi kita iya. mintanya airnya seember, tapi Iya. wadahnya masih cangkir. Iya. Kayak dituangin air seember. Bubar deh. Oh iya. Luber kemana-mana gitu ya. Kemana-mana. Banyak terbuang sia-sia berarti. Iya, betul. Artinya kita memantaskan diri dulu Ya, untuk bisa terkabul doa itu gitu. iya. Ya, kalau mau seperti itu ya kita harus perbaiki wadah kitanya. Benar Apa, nggak? Iya apa sih. maksudnya begini Kak, kalau kita ya Allah misalkan berdoa kita mau mobil gitu, itu apa maksudnya kita harus bisa nyetir dulu begitu Kak? Enggak kan? Enggak juga. Sebenarnya bukan masalah bisa nyetirnya. Hmm. Ya, memang itu salah satu ya. Cuma ini kan kita mobil untuk apa kemampuannya, apa kita minta itu kan berarti itu kan apa menjadi buat kendaraan kita gitu loh nantinya gitu kan. Apa kita masih udah pantas belum kita Punya punya mobil. mobil itu gitu loh. Nah, kalau ya kita sendiri ya secara pekerjaan kita juga tidak mumpuni ya kemampuannya gitu loh. Iya. Benar nggak? Betul. Terus kita nggak bisa saving money juga, nggak bisa simpan uang Iya. misalkan. Ya, benar Karena nggak? nanti pasti ada yang Kayak dibeli kan Ya. untuk mobil itu sendiri. benar. Karena ya kita bisa aja ya ada yang memang memaksakan. Ujung-ujungnya apa? Karena dia sebenarnya belum mampu untuk bisa punya mobil. Iya. Akhirnya mobilnya Ditarik lagi. Kebanyakan ditarik lagi ya. Kredit Jadi utang pinjam kemana-mana juga. Iya. Jadi panjang. Berarti ada beberapa juga nih Contoh aja. sahabat ya yang misalkan dia juga melihat orang-orang udah punya motor gitu ya, terus dia maksain nggak Gaya tahu dari hidup. maksain untuk punya motor juga gitu. Saya udah bisa nyetir motor kok gitu, udah bisa bawa motor. Dia bisa ngukur pada saat dia punya mobil, berarti kan dia tahu dia kan mobil itu bensinnya sama motor beda ya, Betul. benar nggak?
dia sanggup apa enggak nih, kita bicara logika aja deh. Iya. Ya kan, bensin mobil 50.000 paling cuma satu hari kan kurang Iya. Betul. ya kan. Nah, kita sanggup enggak gitu loh, mungkin punya mobilnya kok bisa, tapi ngisi bensinnya Cuma juga ya enggak. iya, ngisi bensinnya nggak kapan gitu. Iya, Jadi iya. ya apa, akhirnya dia bisa, oh ternyata gaji dia cukupnya naik bis, ya udah, Iya. ngapain harus maksa gitu kan. Oke, artinya memang Jangan maksakan. kapasitas kita itu Kapasitas balik kira-kira lagi. memang pantas tidak gitu ya? Belum pemeliharaan mobil, bener nggak? Betul. Biaya pemeliharaan mobil harus Iya. servis Iya, betul. tiap 6 bulan gitu kan, Iya. tiap 6 bulan ganti oli segala macam. Itu Bisa bukan nggak biaya dia nabung? bukan biaya sedikit itu ya. Sedikit gitu loh. Bisa nggak dia harus, pada saat dia punya mobil itu dia harus bisa ngitung Iya. bensin, misalkan ini contoh kasus aja ya, bensinnya, servisnya dia sanggup apa enggak gitu loh. Dia bisa ngejar nggak untuk bisa, akhirnya jangan sampai ya akhirnya mobil itu karena pemeliharaannya kurang, servisnya nggak pernah diservis, oke mogok di tengah jalan. Padahal masih baru ya. Iya, ujung-ujungnya apa? Ganti spare part lagi, biaya lagi. Gede. Jadi akhirnya jadi rongsok juga. Iya, jadi bongkar. Bagi sahabat yang masih punya kendaraan roda 2 atau mungkin sepeda gitu ya, terus lagi berdoa pengen punya mobil gitu, mungkin bisa lihat dulu kemampuan kita tuh atau Ukur diri kapasitas kita iya. tuh memang sudah layak belum, mungkin Pantas dari nggak? situ juga gitu ya. Betul. Allah atau Tuhan itu memberikan jawabannya gitu. Iya. Kira-kira mampu atau tidak, atau memang pakai sepeda dulu gitu Ya, ya. bertahap dulu aja lah. Bertahap dulu. Misalkan sepeda terus motor gitu, baru mobil gitu kan. Kan ada juga Kak kasus-kasus yang misalkan nih ya, sudah berkeluarga, terus kemudian dia sudah cukup materi sudah berlimpah, dia berdoa untuk dikabulkan memiliki keturunan, tapi ternyata belum diberikan keturunan juga, sudah sekian puluh tahun gitu Kak. Itu apa maksudnya, doanya tidak terkabul atau gimana ya Kak? Nanti ya pasti ada yang salah. Berarti kan pada saat belum dikasih kepercayaan untuk punya anak, berarti ini belum, ya kita bicara siap nggak siap itu kan ya ukurnya dari situ aja. Siap nggak siap mentalnya untuk punya anak gitu loh. Ini terlepas dari medis ya, dari mungkin dia ada masalah di Iya. kesehatan gitu kan gitu. Awal di situ dulu gitu kan. Nah, cuma memang orang kan misalkan gini, misalkan nggak punya anak udah puluhan tahun, apakah sudah diperiksa? Biasanya dari medis dulu ya, benar nggak? Dari Iya. medis ini masalah mungkin di suaminya Istrinya atau istrinya gitu kan, itu kan dari dokter kan analisa itu. Berarti sebelum kita periksa ke dokter atau cek medis itu, jangan menyimpulkan ini misalkan udah puluhan tahun atau belasan tahun nggak punya anak, udah menyimpulkan atau membuat istri itu mandul, berarti Iya, belum nggak itu bisa, juga ya. nggak bisa. Ada yang memang gini ya, kata dokter sehat dua-duanya Iya. gitu loh, dua-duanya sehat. Nah, cuma kan nggak ada masalah. Nah, ini ada faktor lain berarti kan. Apa bisa nyalahin yang tadi lagi kan? Ya. Setan lagi atau gimana kan? Balik lagi, mental kan orang nggak bisa lihat ya, tapi Iya. kita bisa tahu setelah mungkin ada kejadian atau Iya. peristiwa. Jadi mental seseorang itu kan bisa diukur ya. Kalau kita lagi menghadapi masalah biasanya, ya mungkin kelihatan Lihatnya dari situ. dari situ dong. Bukan dari kita lagi enak lagi gitu, bukan. Nggak bisa dong. Jadi kita mengukur diri kita dari situ. Kita nggak pas kita lagi ada masalah aja, Iya. kita bisa nggak terima gitu, atau kita malah jadi down gitu loh, jadi malah kita jadi stres, Iya, depresi. iya. Nah, kembali masalah punya anak, ini pola pikir lagi. Jadi jangan karena udahlah setiap ketemu orang ditanya udah punya anak belum gitu ya, stres. Itu malah, Itu. nah kita Jadi nggak turun. boleh apa ya, itu mental kan, balik lagi. Iya. Mental kita harus di tempat begitu, oh ya wajar lah gitu ya, orang nanya gitu kan, tapi tetap positif gitu loh kitanya. Jadi jangan ditanya begitu jadi kepikiran ya kan, kita jadi jangan hidup dari asumsi orang. Ngerti nggak maksudnya? Enggak, misalkan kalau yang nanya gitu nggak tahu sih mungkin masih wajar ya Kak. Kalau misalkan udah tahu nih bahwa dia itu dengan dia berkeluarga sekian tahun atau belasan tahun,
kayaknya mau ngeledek nih si orang tersebut atau gimana nih kan lebaran ketemu iya udah tahu itu lagi, ditanya itu lagi berulang-ulang kayak ya gitu. sebenarnya gini ya, balik ke kitanya ya, kita bisa apa ya, ngebalikin lah, kita ngomong ya didoakan lah gitu. Iya. Kalau misalkan kan banyak ya cara ya untuk supaya orang tuh ya kan kita tetap berusaha, nggak perlu pusing harusnya ya ya. kan nggak perlu pusing ya. Emang yang ngatur kita kan nggak, sebenarnya Bukan. gini, masalah kita hamil enggaknya jadi enggaknya kan bukan ini kita ya, Hak kita hak gitu ya. kita, betul nggak? Betul sih. Upaya Kita berupaya sih, udah sudah. upaya terus Iya. tiap hari Iya. gitu, bisa begitu. Iya. Artinya mah pasti ada hikmah di balik itu semua Iya, ya. hasilnya kan bukan kita. Iya. Nah, sambil berjalan itu, sambil berusaha, kita sambil terus introspeksi apa yang mungkin salah gitu loh. Mungkin ini kan banyak beberapa kemungkinan ya. Kan Iya. yang tahu kan mereka berdua kan, Iya. suami istri ini, Si pasangan tersebut si ya. pasangan. Kita nggak bisa jangan nyalahin setan lagi. Benar nggak? Jangan nyalahin pihak luar. Pencipta bahkan ya yang Iya, sampai nyalahin kenapa ini begini luar. gitu ya. Iya. Jangan sampai ya. Hikmahnya ya mungkin kalau misalkan dia seperti kalau misalkan ada hikmahnya juga, dia belum punya anak misalkan, kita kan nggak ngambil positifnya ya pada saat belum dikasih, berarti kan lagi dipersiapkan gitu loh, betul nggak? Iya betul. Lagi dipersiapkan untuk supaya pada saat nanti punya anak kuat mentalnya gitu kan. Lebih ke yang hal-hal positif lah yang dibangun ya. Karena sebagian tuh ada yang menganggap, bukan menganggap, hanya memang ketika yang sudah materinya cukup tapi belum dikasih keturunan, sama yang materi pas-pasannya anaknya banyak gitu kan. Terus akhirnya ini yang gimana sih yang salah apa yang benar ya? Karena anak banyak juga pusing katanya ya. Betul. Benar nggak? Hanya bilang begitu juga kan? Ya kan? Banyak orang menyerutnya gitu ya, mitosnya itu bukan mitos Ada ya. yang bilang, ada yang udah dikasih anak juga ngeluh juga. Jadi Betul. mau yang mana dong? Luar biasa manusia Iya. ya. Manusia kan begitu. Nggak dikasih anak ngeluh, Ngeluh, dikasih ngeluh ngeluh juga, juga, iya. gitu kan? Dikasih duit banyak lo tetap nggak dikasih apalagi nggak dikasih duit. Nah, Terus sih kan. itulah gitu loh, manusia kan begitu. Ada yang lupa gitu loh. Iya. Makanya kenapa sih kita nggak selalu berusaha untuk berpikir positif gitu loh terhadap sesuatu hal gitu, walaupun mungkin ya ada hinaan, mungkin hujatan dari orang, tetap bisa nggak kita ambil hikmahnya apa sih gitu ya. Berarti si negatif ini gimana kita nerimanya jadi positif Iya gitu ya. betul, walaupun tahu negatif gitu yang di sekeliling kita, Iya. tapi kita jangan kebawa mereka loh, Iya. negatif. Kita harus bisa mempositifkan diri kita gitu Iya. loh. Justru evaluasi nih, ya mungkin saya ada yang salah ya, sampai kok belum dikasih kepercayaan Iya. untuk punya anak gitu Betul. kan. Ah. Berarti apa yang salah? Nah, diskusikan dengan suami. Jadi kalau kayak gini kan ya komunikasi lagi. Bagaimana ini apa yang menjadi kekurangan diri kita, kekurangan pasangan kita, masing-masing introspeksi gitu. Benar nggak? Iya. Oke. Lebih baik ya. Jangan sampai ada pihak yang kita salahkan Iya. sebelum kita introspeksi diri sendiri. Introspeksi diri kita. Artinya memang ini mohon maaf gitu ya, tapi ketika ada kekecewaan mungkin di pasangan, di pernikahan gitu ya, itu bukan artinya sebuah takdir yang harus disalahkan gitu ya Kak ya. Karena iya benar. Kita Harus kan kembali lagi gitu ya. selalu cenderung kan menyalahkan keadaan, Iya. menyalahkan orang lain, Betul gitu Kak. kan? Betul Kak. Nah, itu buat saya sih ya malah justru akan jadi bumerang buat kita juga ya, kalau kita selalu menyalahkan orang. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Karena ya biar bagaimanapun apa yang terjadi dalam diri kita itu, yang terjadi pada diri kita itu ada dari kita semua, ada andil kita juga gitu. Pasti. Itu sama kayak Ada dengan Kang Dede tadi sebuah pilih- akibat ada berarti sebuah ya. pilih pekerjaan yang ini. Iya, tadinya kan awalnya enak lah ya. Oh ternyata enggak pas dijalanin. Tapi itu bukan masalah itu salahkan siapa gitu. Balik Iya. lagi tadi ke ke kitanya gitu ya. Kita Iya. bisa menerima atau enggak gitu. Iya Kita betul. bisa terima. Kalau misalkan kayak tadi kan kita balik lagi kayak masalah pekerjaan, Iya. ya harus bisa mengendalikan rasa malas itu gitu, harus bisa ngatasin, harus bisa dilawan rasa malas itu. Iya.
bagaimana gitu loh. Kita jangan nyalahin, oh ini ada penghuni udah lama ada di situ. Malah bilang mereka ya, dibanding saya ya. Kata mereka Iya, ini. saya baru berapa bulan di situ ya. Kamu baru di sini, kami sudah lama katanya gitu kan. Ya, jadi kita jangan apa ya, kita kan ibaratnya jadi tamu juga di situ di tempat itu. Iya, mereka yang tinggal di situ. Betul. Ya kan? Ya minimal kita juga tahu loh yang dari mereka. Oke. Ada harus dikuatin kita ada ya. tata krama mungkin dari kita ya. Tata krama juga, gitu loh, nggak bisa sembarangan. Berarti kemanapun kita berada, ya kita nggak ada siapa-siapa di situ ya, kita harus tata krama, ada permisi. Iya, berarti kita bisa yang bisa merasakan, misalkan oh iya ya, iya. ada yang lain yang permisi gitu. Iya. Ya kan kita ke kuburan aja Ada adabnya. ada adabnya, gitu kan, kemanapun ya keluar rumah ada adabnya, masuk rumah pun ada adabnya. Jadi ya itu jangan kita lupa gitu loh terhadap adab yang ya kita harus lakukan itu, mengucapkan salam gitu kan, walaupun tidak ada orang yang kita ucapkan gitu. Ya, berarti Kak, kita akan sudah bukan menyalahkan takdir, tapi kalau yang sudah terjadi, oke, kita akan mengambil hikmahnya. Tapi ketika kita tarik lagi nih ke belum terjadi atau kita sedang memilih nih, jadi sebenarnya juga bisa menjadi krusial ketika kita lagi tahap memilih ya Kak ya. Nah itu bagaimana tips agar ketika kita dalam memilih itu tidak akan kecewa gitu. Jadi misalkan tadi memilih pasangan, kita milih antara si yang ganteng sama yang manis misalkan. Terus kita pilih yang ganteng, ternyata hidup dengan yang ganteng ini tidak bisa dikaruniai anak misalkan. Terus tapi si yang manis ini kita sudah tahu riwayatnya, dia udah punya anak berapa banyak gitu misalkan. Nah itu akhirnya kita menyesal gitu, terus menyesal, terus kemudian kenapa nggak kita pilih yang ini aja sebelumnya yang manis ya, gitu. yang manis ya. Nah jadi maksudnya adalah bagaimana ketika kita memilih itu, kita pilih yang benar gitu. Nah ini kan ya kita selain kita punya feeling ya, intuisi ya, ya kita juga harus pertimbangkan, karena kan nikah itu nggak cuma makan cinta doang ya, cuma nggak cukup cinta gitu. Ya karena saya cinta sama dia nggak. Cinta nggak bilang kenyang berarti kan? Karena ya kita juga ya karena suatu pernikahan ini juga butuh butuh logika kan? Iya. Ya kan dia mampu nggak, sanggup nggak gitu loh untuk bisa menafkahi saya dan anak-anak nanti gitu kan? Bukan sekarang mungkin dia belum mapan, tapi dia dilihat dari karakternya nih, Pekerja keras dia orangnya pekerja keras, nggak males, karakter loh. Kita melihat orang tuh dari karakternya, bukan dari ganteng. Ya ganteng sih oke lah, orang kan biasanya pertama ya pesonanya karena ya pasti kan supaya katanya mau perbaiki keturunan. Tapi nggak juga, malah nggak punya keturunan ya. Iya bisa jadi. Ternyata nggak jadi jaminan juga gitu ya. Maksudnya ya kita jangan patokannya itu dulu, fisik dulu gitu. Oke deh fisik ya salah satu. Ya tapi jangan tempat pertama dong. Gitu. Ya karena repot nanti. Nanti kalau udah tua kan dia gantengnya luntur kan. Udah tua beda lagi. Apakah jadi kalau udah tua sama cintanya kan enggak. Ya kan kalau harta pun bisa begitu ya kayak. Pun begitu. Yang penting karakter, punya kepribadian yang kuat gitu ya. Dia sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang dia bisa nih jadi kepala keluarga gitu loh. Nah kita juga harus pertimbangan ya, kita harus mengenal ya calon pasangan kita. Dia kekurangannya apa? Kita bisa nggak bantu? Ngelengkapin gitu loh, ngelengkapin kekurangannya dia gitu loh. Ya apa yang kurang di calon pasangan kita ini kita punya, jadi kelebihan kita, jadi nutupin gitu loh. Jadi saling menutup, saling ngelengkapin ya, melengkapi satu sama lain. Apa yang kurang di saya gitu, di calon pasangan ada nggak, bisa nggak nutup. Jadi jangan, kalau bisa sih kurangnya jangan sama ya, kekurangannya jangan sama. Bisa ditutupin kalau gitu Kak. Ya iya, kalau sama mah. Makanya kita sekarang suka ini ya, suka salah ini ya. Ya salah memilih ya, karena kita milihnya tuh yang sama ininya
sifatnya, karakternya. Justru itu jadi masalah. Karena yang mau nutupin siapa, yang mau ngelengkapinnya siapa? Orang kekurangannya sama. Jadi kalau memang berbeda itu aja lebih bagus kan. Saling melengkapi satu sama lain. Ya, jadi tadi menarik ke belakang ketika kita memilih banyak faktor sebenarnya ya kayak yang menyebabkan kita memilih salah satu dari beberapa pilihan itu. Dan kembali lagi ke intuisi tadi ya. Kira-kira pilihan kita itu nyaman atau tidak gitu ya. Itu bisa jalan, bisa diajak maju bareng nggak gitu, diajak bertumbuh. Bareng apa enggak gitu. Orangnya misalnya kita semua keras kepala adanya ya, ada keras kepala ya ada ya. Kadang kita susah dikasih masukan, tapi seberapa keras kita kan kita tahu kadarnya gitu loh. Terus orangnya kasar enggak gitu. Orangnya bertanggung jawab enggak gitu terhadap istri sama anak-anak gitu. Ya kan sebenarnya bisa kelihatan dari hal-hal kecil gitu loh. Dia misalkan dari pas taruh gitu ya, atau pas pacaran gitu kan, kalau bisa kelihatan kalau lagi ada masalah kan biasanya. Nah di situ kita tahu jadinya. Gitu. Lebih sering dibenturin sama masalah deh. Kalau lebih cepat itu dewasa ya kan? Iya, jadi kalau ada masalah dia seperti ini. Karena itu kan kalau ada masalah ketahuan spontanitas ya. Kang Dede dengan istri beda apa sama? Apanya? Beda. Karakternya tadi yang karakternya lain sih. Beda ya. Jadi saling melengkapi tadi itu ya. Iya. Cuman belum bisa mengisi, bukan secara mengisi secara penuh ya. Ada, cuman belum total lah. Artinya kekurangan masih ada kekurangan belum bisa ditutupi ya. Saya sama istri. Apa kali ya kayak? Masih komunikasi ya. Sekarang tahu nggak kekurangannya apa dari pasangan? Misalkan dari istri atau saya, istri pun dari saya gitu. Ya, tahu nggak? Ini pernah dibahas nggak? Gitu. Iya. Nah kayak gitu kan, kalau nggak dikomunikasikan, ya udah mas. Jadi nggak ada perubahan gitu loh. Kan tetap harus dikomunikasikan. Jadi berpikirnya, si karakter si suami misalkan saya kasih istri nih, kayak gini tanpa dibicarakan. Kayaknya punya feeling sendiri. Cuman ada di pikiran aja. Iya. Jadi nggak ada jadi satu perubahan, cuma dipikirin, kok istri begini ya. Nah istri juga ngomong, kok suami segini ya. Jadi hanya dikeluhin aja gitu, tapi nggak berusaha untuk dibicarakan sama-sama gitu loh masing-masing. Jadi sekarang berani nggak sih kita sama pasangan kita gitu, berani misalkan nanya ke panggilannya apa ke istri mama sih, mama tahu nggak kekurangan ayah gimana gitu, ayah gimana, mau nggak ngomong gitu loh, belajar untuk berani gitu. Apa yang nggak suka nih itu lebih bagus. Jadi jangan nanya apa yang jangan gini, apa yang mama suka dari ayah, nggak usah ditanya itu sih. Apa yang mama nggak suka dari ayah itu penting loh. Jangan bukan yang baik dulu berarti ya. Kurang baik yang buruk dulu berarti ya. Yang manis mah udah pasti diterima ya. Iya pasti. Mau duit berapa gitu ya, udah pasti tuh ya. Iya, kecuali kelebihan berat badan. Itu right. Jadi memang kalau kekurangan belum bisa tertutupi oleh pasangan gitu ya, kayak artinya memang mungkin belum ada komunikasi yang membangun gitu ya. Belum terjalin komunikasi yang baik. Jadi belum ada keberanian gitu untuk bilang, misalkan ya itu butuh keberanian mental lagi ya, balik lagi. Berani nggak usah takut nanti kalau kayak gitu nanti efeknya kayak gini gitu ya. Nanti gimana, nanti minta bisa gitu. Nah nggak usah takut lah kalau tujuannya untuk kebaikan kok. Untuk saat ini kita juga harus siap ketika pasangan kita tuh ngelis banyak nggak ada kita gitu. Justru itu bagus. Mungkin kita nggak sadarin ya bahwa apa yang kita lakukan ini ternyata membawa dampak yang kurang baik terhadap pasangan kita maupun anak-anak. Itu kan jadi bahan evaluasi sebenarnya. Betul. Benar nggak? Oh iya, ada PR berarti ya. Tujuan hidup untuk memperbaiki terus gitu loh. Untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik, untuk selalu bertumbuh dan berkembang gitu. Jadi manusia yang sejatinya manusia. Karena kan kalau nggak diomongin nggak akan bisa telepati gitu ya. Nah itu
Itu yang tadi saya ngomong, oh dia punya ilmu telepati ini bisa baca pikiran si istri atau ya itu kan. Iya benar. Jangan Berharap dia bisa baca pikiran saya, Betul, saya ya. bisa baca pikiran. Nah, Enggak juga ya kan? kayaknya sampai lebaran monyet juga nggak Boleh akan. begitu kalau dia mesti diperbanyak ternyata ya. Kita harus ungkapin gitu Iya, loh. iya, Kita betul, kan ya. dengan ya buat apa kita ada komunikasi apa ya, kita bisa bicara kan buat Ya, komunikasi dikasih kan. kelebihan kita punya itu ya Kak. Iya. Jadi jangan nunggu dia dulu ngomong, ayo ngomong coba gitu ya. Iya. Bukan Nah itu. itu balik lagi gengsi ya. Oh, Kadang oke. bener nggak kita tuh Betul, kadang Kak. untuk Betul. mencoba mengemukakan itu kan gengsi. Ada gengsinya, bener nggak? Iya. Gengsi ini Ada tidak gengsi. lebih kuat dibanding untuk keberanian ngomong ya, bener Iya, nggak? iya betul. Nah itu ego lagi. Balik lagi ego. Nah kita jangan sekali-kali kita mau dikuasai ego kita. Ngerti nggak? Kadang ya ego kita itu yang jadi akhirnya jadi bumerang buat kita. Akhirnya ya buat kita jadi jatuh. Yang pikirannya tadinya baik ternyata malah jadi buruk ya Kak. Iya, itu kan sama aja nabung masalah. Orang nabung uang ya. Ini malah Nabung apa? nungguin sampah berarti ya. Ini nabung sampah. Ya sampahnya sampah di pikiran ya Kak. Iya, sama. Mending kalau sampah yang bisa di recycle ya, yang Iya. bisa diolah lagi. Ini udah sampah yang harus dibuang gitu loh. Tapi biasanya ya sampah sih biarpun di recycle ya tetap kotor juga sih Kak. Iya, tetap Nggak ya, bagus. nggak bagus Nggak juga bagus. lah. Gitu. Jadi bayangkan ya, misalkan udah nikah 1-2 tahun sih oke lah ya, udah puluhan tahun. Nah, bahkan mungkin ya di lingkungan sih banyak gini kan. Dia udah anak udah pada gitu deh. Tadinya mah biasa aja rukun. Ternyata pas begitu udah mau menginjak usia sekitar di atas 60 lah, malah berpisah. Jadi aneh gitu, harusnya kan dia lebih oh iya mikirin kita udah tua loh. Apain lagi? Ini malah banyak yang bercerai gitu, yang berpisah aneh gitu. Itu telat itu kayaknya ya. Ya, jadi gini, kan gini, orang sering beranggapan ya dalam pernikahan tuh dengan jarangnya konflik gitu Iya. ya. Oh nggak Baik-baik nggak aja pernah- katanya ya. nggak pernah berantem. Ah. Justru kita dengan konflik ya, dengan pasangan, artinya ada argumen lah Iya. ya dengan pasangan itu untuk saling kenal, Satu saling sama nyocokin lain. ya, Iya. nyocokin gitu. Iya. Ya kan, saling oh gitu, pasangan kita maunya begini, oh iya dia nggak mau kalau kita begini gitu kan, pasti ada apa ya, ada perdebatan ya. Iya, iya, betul Kak. Ya Tapi dengan batas tertentu pasti ya kak, karena Ya. kalau debat terus nanti pecah juga gitu ya. kan debat itu bukan saling menyalahkan ya, ingat ya. Tadi ya. Nah ini harus digarisbawahi bahwa Oh. perdebatan ini bukan saling menyalahkan. Iya, iya. Kita kalau pada saat debat lepaskan dulu ego kita deh. Kita berdebat itu artinya kita mau nyari titik temu. Iya, bukan Bukan menyalahkan salah satu pihak. masing-masing mempertahankan. Makanya kalau sama-sama ego ya, kalau sama-sama egonya Nggak akan tinggi, ketemu, nggak pasti. akan ketemu. Yang satu harus turun dulu gitu loh. Tinggal siapa yang mau turun egonya. Supaya gini, ini salah kita harus bisa. Karena gini ya, kalau egonya tinggi ini kita jadi subjektif ya. Betul. Karena kan masing-masing nggak mau disalahin ya. Iya, iya. Benar nggak? Betul Kak. Ini kamu yang salah, pasti nyalahinnya pihak. Iya, iya. Nggak betul. mungkin nggak nunjuk gitu, kita nunjuk diri Iya. kita. Gini kan kita nggak nunjuk, nggak mau orang Kalau jarang lagi dong. ego gitu mah, ini saya yang salah nggak mungkin kan, masih nyalahin orang lain. Jarang ya. Kalau Ya, sampai ya. sambil Ini salah saya lah nggak mungkin kan. emosi itu Ya, udah nggak semuanya mungkin. dia Karena salah. Iya. orang pada Oke. dasarnya, manusia itu pada dasarnya nggak mau disalahkan. Betul. Itu aja pada dasarnya. Tapi kalau menyalahkan lo paling semangat. Ini gara-gara dia nih. Nah, itu Kak, betul. Ya kan? Bener nggak? Nah, bukan fenomena yang 60 tahun itu berarti Uber kedua gitu ya kak ya. Karena ya mungkin gini. apa balik lagi yang tadi saya bilang dari awal Kak, wah ini mah dari pihak luar lagi nih, di luar kita manusia kan. Karena pada saat proses awal pernikahan di tahun pertama, kedua, ketiga Ya, mungkin itu puluhan tahun ya. justru dia nggak belajar untuk saling mengenal Oh, satu sama lain. sama lain Si pasangan. gitu, si pasangan belajar memahami, Iya, iya, iya. sibuk urusan masing-masing. Iya, iya. Itu biasanya terjadi misalkan masing-masing sama-sama sibuk ya. Iya, iya. Biasanya gitu, atau terus introvert, orangnya diem biasanya, pasangannya Iya, iya. diem gitu. Nah yang satu nggak berusaha mancing untuk ngomong, ya udah jadi diem-dieman selama nikah, ya udah diem. Meskipun pernikahan sudah 50 tahun gitu bersama, tapi kalau kualitasnya tidak Iya, dia nggak itu secara tidak menjalin komunikasi yang baik ya, Iya. ada hubungan. Kan
kita bukan masalah kuantitas ya, sering ketemu juga nggak ada yang diomongin buat apa, Iya, kan? betul, ya. Secara yang diomongin ini nggak ada kualitasnya ya, Iya. nggak ngebahas mengenai anak, Anak bagaimana gimana, ya. perkembangan anak, Iya. gimana, terus apa ya itu apa ya saling berani untuk mengungkapkan ya, Iya. bener nggak? Betul, jadi enggak Saling sendiri-sendiri akhirnya. Iya, jadi keberanian ya, balik lagi keberanian untuk apa ya mengungkapkan ketidaknyamanan atau misalkan ada yang nggak seret nih dengan pasangan dengan berani pasangan, nggak misalkan. bicara gitu. Dan saling apa namanya? Maksudnya Saling biar memaafkan sebenarnya. Koreksi Iya. ini biar ya saling terbuka dan nggak ada yang ditutup-tutupin Iya, ya. benar. Dia berani nggak gitu loh. Ya sekarang gini misalkan Misalkan contohnya saya nih, contohnya. nih Kang Dede nih, Iya. misalkan Kang Dede ini sebenarnya ada godaan nih yang suka misalkan Ada cewek lain. cewek lain yang ya, Kang Dede ini tergoda gitu kan, tapi Kang Dede kalau pengen mah jujur ya sama istri ini gimana, maksudnya supaya nggak tergoda kan, mungkin Kang Dede jenuh juga sama istri, misal ada jenuh juga kan. mungkin ya, misalkan ada yang suka nih sama saya cerita nih sama istri. Ah, Misalkan, mah ada yang suka nih sama ayah misalkan. Menurut mama gimana nih? Ya, memang ada yang dari ngaku gitu. ada juga, ada. Di Bagus, lingkungan saya ada yang gitu. Ya berarti bagus, berarti Terbuka sebenarnya dia ya sama istrinya. Ada. ya berarti kan maksudnya kan tujuannya apa? Nih gimana supaya si suami ini tidak tergoda? Iya. Dan istrinya tidak salah paham. Iya, istri nggak salah paham. Iya. Jadi mungkin dibantu juga supaya gimana caranya ya supaya ya tetap hubungan itu tetap baik gitu Baik. loh. Udah gitu ini yang menggoda ini juga nggak masuk ke dalam ya, ke dalam rumah tangga gitu loh. Iya. Bisa jadi begitu. Nah, istri jadi tahu kan ngingetin kan, ya Iya. udah apa jadi sebaiknya gini-gini gitu loh. Jadi ada Jangan masukan lah ditanggepin, juga ya. jangan ditanggepin mungkin kebaikan suaminya Ah. salah artikan sama yang godain ini gitu. Nah, bisa gitu. karena kan mungkin ya namanya kan Ya dianggapnya mungkin si laki-laki itu wah menerima dia kan gitu kan. padahal sebenarnya kan ini bisa baik sama semua orang gitu Iya, ya sama iya. aja. Iya. Cuman karena saat mengartikan Iya, gitu, iya. ya itu tadi. Dianggapnya baik saya itu menyukai Bisa. dia ya. Ada yang begitu ya kayak. Ya, ya begitu. Luar biasa. Jadi Saya jangan terlalu baik mungkin ya. Kang Dede udah nggak merasa bingung lagi nih dengan pekerjaan berarti ya? Kalau saya sih ada apa ya, bukan pertanyaan sih ini ya, ya mengulas dari ke belakang. Kadang kan kita selalu menyalahkan setan jadi kambing hitam kalau masalah atau apa yang kita inginkan tidak tercapai nih. Nah apabila kayak misalkan kita punya niat, bukan punya niat ya, ada kesempatan gitu, orang ngasih nih, entah itu duitnya sih memang tahu duit kurang bagus nih, saya pasti waspada dulu dong, ini aman gak nih buat saya. Pertama, saya ini memang hasilnya lumayan gede, wah aman nih. Kedua, saya masih was-was juga apa ada orang lain yang tahu nih tentang masalah uang itu aman. Ketiga, saya udah biasa dong nerima uang itu kan, ya udahlah saya terima terus. Nah berarti kan di sini halnya kurang bagus nih. Apakah di situ setan mendukung saya nih dengan hal yang kurang baik? Saya dikasih rezeki dari setan nih. Gimana kalau kayak gitu kan? Ya sekarang kan Anda tahu nggak uang itu memang uang apa nih? Uang kurang bagus lah, misalnya Ya. buat nyogok, buat apalah. Pada saat Anda tahu bahwa sumber uang itu dari yang Kurang baik lah. harus sadari segala konsekuensinya, resikonya yang diterima nantinya. Ya awalnya sih saya pikir pasti, wah kalau misalkan saya kena nanti bagaimana nih, atau di penjara atau apa. Saya masih berpikir ke situ waktu pertama kalinya kan. Lama kelamaan kok jadi enak ya uang tersebut. Gimana itu Kak? Kalau lagi belum kena batunya enak. Nah, gitu betul, ya. Kak. Iya. Enak ini. Ya gini ya. Pokoknya setiap apapun ya, apapun sumber ya, Pak. Kita dapat uang gitu. Iya. Nah,
kita ngambil keputusan apapun itu ada resikonya. Nah itu harus ya kita kalau nggak mau nantinya yang kejedut itu ya yang ada kena batunya ini ya kita harus dari awal juga harus siap. Kita siap mental. Oh iya udah kalau misalkan kalian bilang saya pada saat saya terima uang itu saya harus terima konsekuensinya. Berarti saya jangan istilahnya hidupnya tenang nggak? Gini aja sih. Dengan terima uang itu was-was apa enggak? Ya artinya ya terima uangnya terima terus ya, tapi hidupnya was-was nanti buat apa hidupnya enggak? Jadi nggak berkah juga ya? Enggak? Iya sih Kak. Tapi ngerasanya enak nih Kak uang ini Kak. Ya kan? Karena saking gedenya nih. Ya enak kali. Iya. Jadi kayak mohon maaf gitu ya, mungkin ada pejabat-pejabat yang menerima uang tidak baik gitu ya, terus merasa bahwa ini memang pertama haknya dia gitu bisa jadi, terus kemudian kelama-lamaan juga nggak ketahuan kok gitu. Iya, terus jadi biasa gitu ya, terus iya. Saya juga karena saya sering ditawari itu udah biasa, jadi udah nggak mikir apa-apa lagi Kak. Iya. Mungkin waspadanya ketika nanti ada yang mengulik gitu Kak ya. Siapa tahu ada memang diberi jalan gitu, terus ada yang mengulik dan kemudian kita menjadi kena batunya, kejedut. Nah, itu yang nggak tahannya di situ. Ya, itu bilang enak ya, enak sih lama enak sesaat kan, kesenangannya sesaat gitu loh. Tapi nggak maksudnya. Berarti secara ini setan nggak selalu ngasih yang buruk juga ya, bisa ngasih yang baik dong. Kan tadi dibilang setan itu yang menggoda pasti nggak akan mengiming-imingi yang buruk, nggak akan. Pasti ngiming-ngiming yang baik, yang baik. Gitu. Ya. Nggak ada ceritanya ini bonus masa promo gitu. Ternyata dengan enaknya saya dengan terbiasa yang tadi. Dijedutin, jadi nggak enak juga ujungnya Kak. Iya, itu ya tinggal nunggu waktunya aja sih sebenarnya. Tinggal nunggu waktu itu kapan akhirnya kena apesnya lah gitu ya. Jadi kalau gitu saya harus jaga-jaga atau gimana tuh Kak? Biar jangan sampai kena nih, biar jangan sampai kejedut lah gitu. Ya kalau udah tahu lama-lama sadar itu nggak jadi nggak tenang ya di stop aja. Mending disudahi berarti. Jangan keterusan ya. Jangan keterusan. Orang kan gini ya, kadang nanti akan diingatkan sih sebenarnya ya. Kejadian demi kejadian. Orang mungkin orang teman Kang Dede dulu nih yang dikena. Nah itu tuh harus cepet-cepet di stop kalau nggak ya kan nanti kan dampaknya ke keluarga juga ya. Pasti sih Kak. Pasti. Ya, itu pasti. Kang Dede kehilangan pekerjaan juga. Itu banyak. Jadi gini ya uang yang diterima mungkin misalkan ya 10 juta, tapi nanti kehilangan ininya lebih banyak lagi. Bisa kehilangan istri juga sih. Iya. Sama keluarga. Udah nggak ternilai kan? Nominal 10 juta kayaknya nggak sebanding dengan resiko ini. Nah itu tuh pertimbangan ya pada saat ambil keputusan harus dipertimbangkan resiko yang diambil. Yang terburuk dulu. Yang terburuk. Jadi jangan yang indah-indah dulu, yang terburuk dulu itu aja. Tadi memilih ngambil atau nggak ngambil gitu ya. Peluangnya luar gitu ya. Kalau ngambil enak gitu ya, tapi kalau nggak ngambil nggak enak, itu satu. Tapi kalau ngambil peluang terburuknya adalah ABC gitu. Dan sebagainya, nanti itu adalah resiko yang kita harus tanggung. Padahal kita lagi butuh nih. Ya sebenarnya kan gini ya, kalau kita mau masalah butuh itu kan relatif ya, butuh apa nih? Kalau butuh untuk primer nggak akan sebanyak itu kali ya. Betul sih kan. Benar kan? Itu kan sekunder sebenarnya, bukan butuh, itu udah keinginan. Pengen siapa? Pasti pengen nunjukin sih ke yang lain. Ya itu kan namanya kita mau menunjukkan identitas diri kita gitu loh. Ya biasanya pengen diakui, pengen ini loh saya mau. Pengen terlihat wah lah kan. Tapi kan ya banyak kejadian lah dari sumber-sumber pendapatan yang nggak baik itu kan sekarang makin ditunjukkan ya. Iya betul sih kan. Ya itu kan kalau nggak ketahuan aman, tapi kalau udah ketahuan bisa apa gitu kan? Itu menyangkut karir semua masa depan. Berarti lebih baik misalkan ada tawaran gitu nih, entah saya ataupun siapapun yang ada di luaran sana lah, udah tahu nih beresiko kayak gitu, mending dijaga lah atau diprotek dulu mending ya. Iya lebih baik ya sekarang ini itu masalahnya berjamaah atau sendiri nih. Nah kalau berjamaah gimana tuh Kak? Ya itu tetap aja resikonya juga sama. Ya lebih baik yang kayak gitu biar berjamaah
mending saling protek berarti ya Kak, yang lebih aman. Iya, sekali protek tuh maksudnya tetap dijalanin. Bukan, tetap maksudnya diambil atau gimana? jangan, Tetap diambil. awalnya sih lebih baik jangan, maksudnya Iya. daripada nanti tetap berjamaah juga kena. Iya. Apalagi sendiri dong, berjamaah aja masih kena nih. Berjamaah aja semua kena dampak yang Iya. hukumannya juga Nggak main-main ya. Iya, main-main. betul. Ya kita apa sih yang dicari tenang kan, bahagia bukan senang ya. Nah, Senang tuh ya sesaat, tapi ujung ceritanya mah bahagia kali ya. tapi ya ini yang saya ceritakan ini, saya pengen kesenangan dulu dong karena saya hidup di ini pengen senang-senang. Itu Iya, Kak. iya. Cuma kan kalau kesenangannya jadi kebablasan, Ya, yang rugi siapa? pasti balik lagi ke saya sih. Iya, itu aja. Iya, Ya itu kan pilihan ya, bener nggak? betul Kak. Pada saat kita mau ngambil kesenangan itu harus terima resikonya juga. Di balik kesenangan pasti ada yang kesedihan ya. Ah, Mirip-mirip makan sambal ya Kak ya. Iya. Makan sambal itu enak gitu, tapi pedes ya bisa gitu. Iya, benar. Resikonya ada gitu. Iya. Pasti ada resiko. Atau sakit perut nanti setelahnya. Oke. Padahal sudah tahu resiko-resikonya ya. Mau diambil apa enggak itu sekarang? Nah, mau diambil Tapi ya. pengen, enak gitu. Enak nah itu. Bikin lagi lah. Kayaknya kurang gitu kalau nggak pakai sambal gitu. Kok jadi saya jadi lapar ini sahabat. Gimana kalau kita break dulu? Kita terima kasih nih Kak Dede dan juga Ya, sama-sama Kak Rosi, Kak gitu Dede. ya. Ya. Iya, sama-sama. Kita akhirnya jadi membahas makanan gitu ya. Oke, nanti semoga di episode atau di video selanjutnya kita akan membahas yang lebih enak lagi untuk dikupas gitu ya. Baik para sahabat boleh kirim salam, kemudian kirim saran atau mungkin ada pesan untuk kita, komentar boleh di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, share, and hidupkan notifikasi loncengnya agar video-video kita bisa update di awal kamu ya gitu. Oke, salam dari kami semua, mohon maaf apabila ada salah. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Solusi Channel kita.